Ya, berikutnya adalah mengumpulkan data pendukung. Jadi kan tadi kita udah melihat ya hasil riset kita, melihat ulang dari materi perusahaan, kemudian kita gambar-gambar ya. Nah ini sebenarnya bisa dilakukan secara paralel ya. Kita dari awal ngeluarin kertas dulu sambil ingat-ingat apa aja yang udah pernah kita analisis, terus setelah bikin kita cek sama hasil riset awal atau sama materi perusahaan kita buka lagi, termasuk hasil valuasi yang udah kita lakukan kayak gitu kan. Baru balik lagi ke kertas, back and forth ya, bolak-balik juga nggak apa-apa. Termasuk waktu mengumpulkan data pendukung ya. Karena misalnya gini, kita data-data pendukung ini bisa kita ambil dari Excel yang udah kita bikin kemarin, dari file valuasi kemarin, atau dari data-data market yang udah kita kumpulin waktu market research kayak gitu ya. Misalnya, oh nanti setelah kita tadi gambar, bikin mockup di kertas gitu, oh kita nanti bakal butuh data harga 10 tahun terakhir gitu ya. Kita butuh data perbandingan antara sales per segmen brand gitu misalnya. Kemudian kita juga mau tahu nih perbandingan antara pengeluaran riset ya R&D dengan average price dari tahun ke tahun sampai periode estimasi atau proyeksi gitu ya. Nah, kemudian kita juga butuh misalnya angka-angka perusahaan ini tuh recurring sales-nya berapa gitu. Kemudian dari sisi CRM targetnya gitu ya. Customer yang diakuisisi melalui proses direct selling itu berapa persen kayak gitu. Kemudian detail revenue dan profitnya seperti apa ya. Sorry, ini sambil saya gambar aja. Ini seperti ini. Yang tadi recurring sales yang ini, kemudian target yang mengakuisisi customer melalui proses CRM seperti apa ya, melalui digital online, kemudian yang melalui MLM-nya, direct selling-nya. Kemudian kita juga mau lihat data kayak IHSG-nya Jepang seperti apa. Kalau di Indonesia, studi kasus Indonesia kalian bisa pakai data market yang IHSG-nya. Kemudian dari angka free cash flow dari tahun actual sampai periode proyeksi, revenue-nya seperti apa untuk masing-masing brand gitu ya. Nah, dari data-data ini kita kumpulin sambil kita cocokin dengan mockup yang tadi kita gambar di kertas. Kalau misalnya kita udah lihat nih, kita mau nanti bikin ada grafik, misalnya market analysis gitu. Ada nggak datanya kita? Oh, datanya belum ada. Masih bisa dicari nggak di internet? Oh, masih bisa. Oke, berarti kira-kira mockup yang slide itu doable, bisa dibikin. Kemudian kita bikin lagi, ada mockup kita mau membandingkan antara harga, misalnya harga rata-rata produk premium per tahun antara Pola Orbis dengan brand yang lain gitu. Kita udah punya belum harga per produknya rata-rata gitu? Oh belum ada. Masih bisa pakai asumsi nggak? Oh masih bisa. Kalau yang brand lain masih bisa nggak dicari? Wah ini text time nih harus nyari angkanya satu-satu gitu. Udah, berarti mockup yang itu tadi kita coret, kita ganti mockup yang lebih sederhana. Misalnya cuma bandingin antara data market dengan data rata-rata harganya si perusahaan itu sendiri gitu tanpa dibandingkan dengan bisnis lain gitu ya. Nah ini sambil dilihat juga antara robustness-nya ya, misalnya maksudnya semakin dia objektif dan bisa dibandingkan dengan market atau dengan kompetitor itu lebih baik. Tapi ini juga melihat ketersediaan waktu ya. Kalau misalnya waktunya nggak cukup ya akhirnya kita cuma bisa ngebandingin antara market secara global dengan si perusahaan itu sendiri. Atau nanti kita bikin asumsi misalnya, oh secara market share-nya Pola Orbis itu sekian persen, market share-nya kompetitor A ini sekian persen, kompetitor B ini sekian persen, kita assume dia pertumbuhan average pricing-nya sekian-sekian kayak gitu misalnya. Itu juga boleh. Jadi namanya konsultan ya, ini kan sebenarnya balik lagi nih kita 50% science, 50% arts ya. Jadi nggak ada apa hitung-hitungan yang saklek, yang pasti ya. Sehingga selama argumennya itu masih masuk akal, itu diperbolehkan. Dan selama itu errornya masih sekitar 10%, 5% itu masih oke. Kayak gitu. Jadi ini kita nggak kayak hidup dan mati lah ibaratnya. Kita masih boleh room for errornya masih besar.